Kitab Sabinahnya di bawah. Yang bawa kitab Sabinahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi zikril ayah wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunin, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Ketua DKM beserta jajaran Mushola Zulfa yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada rekan-rekan jamaah Majlis Taklim Mahabbatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada Asep, Kang Jamal. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir, bisa duduk bareng, bisa berzikir bareng, bersolat bareng kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu keindahan yang luar biasa. Yang saya hormati pada jamaah Majlis Taklim Sababul Mustafa yang alhamdulillah pada saat ini masih tetap beristiqomah. Walaupun rekan-rekan yang lain tidak bisa hadir, namun sebagian rekan-rekan tetap semangat dan berusaha untuk selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam hari ini, yang hadir malam hari ini, Allah berikan keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan kesehatan, dan Allah tetapkan taufik dan hidayah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia biasa, yang mana mungkin kita di pagi hari masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa ingat sama Allah, sholat subuh berjamaah, baca Quran, baca sholawat, sholat duha. Jam 11:30 siang hilang taufik dan hidayahnya. Kita main ke rumah teman kebablasan sampai maghrib, zuhur dan asar ditinggalin, taufik dan hidayah kita hilang. Ayo rekan-rekan semua, karena apa? Taufik dan hidayah itu yang mempertahankan diri kita sendiri. Karena apa? Allah hanya memberikan sesuatu taufik dan hidayah hanya sementara. Jika kita berusaha dan mempertahankannya, insya Allah taufik dan hidayah ini Allah akan pertahankan. Amin. Allahumma amin. Karena apa? Orang yang diberikan taufik dan hidayah adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Contoh banyakkan mana
ya, di jalan sana atau di mal-mal yang lain, di pasar, bahkan tempat tongkrongan, dibandingkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, ya, jarang. Kenapa? Kalian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayah. Kenapa? Kalian ini adalah para pemuda, para pemudi pilihan Allah. Kalau nggak Allah pilihin, kita nggak mungkin sampai ke majelis ilmu, nggak mungkin. Apalagi jauh, udah jauh, udah males lawannya, sinetronnya rame kalau malam Selasa. Banyak nggak sinetron? Banyak malam Selasa tuh. Karena apa? Rame, senang, ya. Udah gitu hujan, nggak ada motor lagi. Subhanallah. Tapi saya sangat bersyukur kepada rekan-rekan semua, malam hari ini kalian sempatkan hadir duduk di majelis ilmu. 1 menit kalian duduk di majelis ilmu sama dengan sholat 1000 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saking mulianya ya orang yang menuntut ilmu. Oh, Ustaz, saya makan nggak bisa apa-apa Pak Ustaz, Quran aja nggak bisa, bahkan sholat aja bacaannya belum sempurna Pak Ustaz. Apakah orang seperti saya diterima? Insya Allah. Orang yang duduk di majelis ilmu nggak ngapa-ngapain, nggak nulis, bahkan tidur, ya, tidur, pas bangun sudah amin, udah mau bubar, ya. Itu Allah berikan pahala sebagaimana orang tersebut sedekah 1000 kuda. Bayangkan 1 kuda aja kita kadang-kadang nggak mampu. Ini 1000 kuda yang disedekahkan untuk di jalan Allah. Luar biasa. Ini kalian dari tadi udah berapa menit nih? Ya, punten, saya datang agak lama, agak malam dikarenakan guru-guru saya mengundang saya untuk hadir di acara Maulid Nabi Yuna Muhammad SAW di Musolah Nurul Iman. Itu musolah keramat. Ya, waktu kecil saya di musolah itu sering ngobek. Kalau sampai sekarang itu musolah kalau hujan pasti kebanjiran. Kalau ini alhamdulillah aman nih. Itu musolah sampai sekarang kalau hujan 1/2 meter di dalam musolahnya. Saya waktu kecil sering di situ. Subhanallah, luar biasa. Itu musolah masih bertahan, masih Allah lindungi, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini kita juga musolah harus dijaga. Dijaga dengan apa? Dengan cara sholat berjamaah penuhin. Jangan giliran ngaji penuh, giliran sholat subuh sepi. Ya, guru-guru kita sering menikung, kakek-kakek lagi. Ya, anak mudanya kan, ayo anak muda. Jadi kita jadikan suatu dakwah. Masya Allah, Bang Akmal, ini suaranya Masya Allah sangat merdu sekali. Kan enak didengarnya, anak muda semua. Imamnya anak muda, yang komatnya anak muda, yang azannya anak muda, yang tahrimnya pun anak muda. Luar biasa, ya. Bahkan rekan-rekan akhwat kalau mau cari calon suami, lihat yang sholat subuhnya rajin. Karena apa? Dia mempertahankan sholat subuhnya aja rajin, pasti dia bisa memperjuangkan kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya,
Jangan yang sholat subuhnya malas-malasan. Karena apa? Kalian itu cari calon suami yang utama dan lebih utama adalah agamanya. Yang kedua, dunianya. Di dunianya baik atau enggak sama orang tuanya, bukan hartanya doang, tapi akhlaknya sama orang tuanya baik atau enggak. Kalau dia buruk sama orang tuanya, tinggalkan. Karena apa? Saya yakin kalian akan disakiti. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, lihat dia baik atau enggak sama orang tuanya. Begitu juga rekan-rekan cowok, ya, laki-laki. Kalau kita pilih seorang istri, jangan cuma cantiknya doang, kita lihat akhlaknya, agamanya. Karena apa? Karena ini penting buat keturunan, anak keturunan kita sebagai laki-laki. Kemudian laki-laki itu adalah seorang pemimpin dunia akhirat, bukan hanya mencari nafkah, tapi harus bisa memimpin juga tentang ibadah. Tuh, ya, jangan cuma nafsu. Karena apa? Kalau cinta dibarengi dengan nafsu, maka cinta itu bohong. Ketika kita punya uang, kita dekat. Tapi kalau kita miskin, kita sudah tidak punya uang, pasti kita ditinggalin. Apalagi kalau ada yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih subhanallah, pasti ditinggal. Itu karena nafsu, bukan keikhlasan, bukan karena Allah. Ya, saya akan melanjutkan malam hari ini cuma sedikit, ya, satu pasal malam hari ini. Bagi yang mempunyai kitabnya silahkan lihat. Ini saya baca matannya, ya, matan Safinatun Najah, ya. Yang punya kitabnya maka silahkan boleh dilihat. Setiap malam Selasa insyaallah kita akan mengkaji sedikit demi sedikit dalam kitab tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'anahu bi ulumin bi dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun utawi iki ke pasal sawiji alamatul buluki utawi piro-piro alamat tetenger balik ikut salah satu teluk tamamu khamsa asyarata sanatan sawiji sampurna umur 15 tahun idzakari pada ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wadon wal ikhtilamu lan mimpi fil zakari mimpi apa? Mimpi Doraemon. Ya, mimpi jima, ya, wal ikhtilamu lan mimpi jima bizakari ing dalam wong wadon wal ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wadon litis isinina kadoi umur songo tahun wal haidu lan haid bil unsa ing dalam wong wadon litis isinina kadoi umur songo tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini suatu pasal.
menerangkan tentang alamatul bulugh, yaitu alamat balik. Balik itu apa sih? Ya, balik itu menurut syarat, menurut hukum Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang sudah mendapatkan hukum taklid daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau harus sholat, sudah diwajibkan sholat. Kalau enggak sholat berarti dosa. Mau enggak mau harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau enggak mau harus zakat. Mau enggak mau harus puasa di bulan Ramadan. Ini hukum taklid daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya balik. Ada berapa? Ikus salah satu, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun. Nah, nih ya, 15 tahun kita sudah mendapatkan hukum taklid daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau laki-laki ataupun perempuan, wazakari wal unsa, ya, mau laki-laki ataupun perempuan, wajib sholat. Kalau nggak sholat dosa. Pak Ustadz, saya mah kan umurnya masih di bawah umur Pak Ustadz, 15 tahun, kan saya masih anak-anak. Ya, menurut hukum syarat kita sudah sempurna umur 15 tahun, maka kita sudah wajib sholat. Kalau ada orang tua yang belum tahu, maka wajib anaknya harus dikasih tahu. Teteh sudah 15 tahun, maka udah wajib sholat. Atau kita punya adik di rumah, punya adik 15 tahun, mau laki-laki mau perempuan, maka kita wajib kasih tahu. Wajib untuk mengajarinya, wajib untuk mengajaknya ke mushola atau ke masjid, atau ketika mendengarkan azan kita mengazannya untuk sholat. Kalau misalkan adik kita dibiarkan, maka kita sendiri yang paham ilmu, kita sendiri yang duluan masuk neraka. Karena apa? Ini bagian daripada dakwah. Dakwah itu bukan hanya bicara, bukan. Mengajak pelan-pelan. Atau kalau mau kita supaya nggak tersinggung sahabat kita nih, misalkan ini mah ya, Bang Sandi udah zuhur teh belum sholat baik, karena kita gak enak di depan banyak teman-temannya. Kalau kita ngomong di hadapan teman-teman takut tersinggung. Sekarang zamannya canggih, WA, kasih WA, Japri, ya bos, sholat bos, udah jam berapa ini? Itu lebih mantap, lebih ajib. Itu namanya anak muda yang luar biasa, yang mengingatkan tentang kebaikan terhadap sahabatnya sendiri. Ya, jangan cuma misalkan bangun tidur video call, masya Allah, si A udah bangun belum ya? Video call aja gini, aku baru bangun. Ya, jangan seperti itu. Ini media sosial ini, elektronik ini kita gunakan dengan cara berdakwah. Gimana caranya? Kalau kita mencintai seseorang, misalkan, assalamualaikum teteh, udah sholat belum? Kalau udah sholat, ayo teteh sholat.
Hah? Begitu enggak? Ya, kalian begitu enggak sama orang yang kalian sayangi? Ya? Atau Umi lagi di mana? Di jalan. Umi udah sholat belum? Ya? Atau Bapak lagi di mana? Udah sholat belum? Itu mengajak dan mengingatkan saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan orang yang sangat kita cintai, maka kita termasuk tergolong orang-orang yang soleh dan solehin. Amin, Allahumma amin. Kita gunakan elektronik yang sangat canggih ini, sahabat kita. Jangan cuma ngajak, ayo, apa namanya, mabar yuk, ya, ayo sekali-kali. Udah sholat belum? Ayo sholat. Di grup, nggak apa di grup. Udah pada sholat belum? Kalau belum sholat, ayo sholat. Ini udah waktunya sholat. Ini luar biasa dakwah. Kita gunakan ya teknologi canggih ini dengan berdakwah. Kita ajak sahabat-sahabat kita yang belum mau sholat, ya, ayo kita ngaji nanti malam. Apalagi Masya Allah, foto lu jangan lupa nanti malam di musola Az-Zupa. Nggak tahu ini dianya nggak ngaji. Luar biasa. Orang muda, ya. Ayo, nih, kalau kita ingin pahala yang sangat luar biasa, ya, kita ajak sahabat kita, jangan lupa foto lu nanti malam ngaji di musola Az-Zupa. Itu sebanyak sahabat kita yang datang, terus pahala kita akan mengalir dan akan mengalir terus. Amin, Allahumma amin. Makanya bersyukur tuh yang suka nge-share, ya, yang suka bikin apa namanya tuh, komplit, ya, itu luar biasa tuh, ya. Karena apa? Setiap huruf dan setiap serannya itu luar biasa, karena mengajak rekan-rekan kebaikan luar biasa, ya. Tapi ingat, kita rekan-rekan semua, kita anak majelis taklim, sering duduk di majelis ilmu, ya. Saya sering tekankan kepada rekan-rekan, jangan sekali-kali kalian menyakiti kepada kedua orang tua. Luar biasa, ya. Orang tua, Masya Allah, sampai saat ini, ya, saya masih merasakan, masih sedih dan belum bisa membahagiakan orang tua. Karena apa? Ketika saya pesantren, orang tua saya, bapak saya sudah tidak ada. Sampai saat ini saya sangat menyesal belum bisa membahagiakannya. Makanya rekan-rekan yang orang tuanya masih lengkap, jangan sekali-kali dan jangan coba-coba kalian bikin mereka meneteskan air mata karena hatinya sedih dengan kenakalan kalian, dengan keegoisan kalian, ya, dengan nafsu kalian yang ingin segala rupa, ya. Sering ke majelis ta'lim, sering ke majelis ilmu, bahkan setiap malam ke majelis ilmu, tapi sering menyakiti kedua orang tua. Jangan harap keberkahan kalian akan dapatkan. Bahkan orang yang sering menyakiti kepada kedua orang tua, hatinya akan gundah setiap hari. Sering nggak kalian, pernah nggak kalian nyakitin orang tua? Pernah nggak? Jujur. Pernah nggak? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika orang tua kalian nangis dengan perbuatan kalian? Apa yang kalian rasakan? Apa kalian bahagia di luar sana? Bahagia nggak hati kalian? Pasti kalian tidak tenang, ya. Minta uang, maksa, pingin ngerokok. Pernah nggak? Minta uang maksa pengen ngerokok? Pernah nggak minta uang maksa ingin jalan sama pacar kita? Pernah nggak? Hah? Pernah? Masya Allah, ya. Pasti dalam jalan kalian di
dalam hati kalian gundah. Itu yang dirasakan karena luar biasa orang tua ini ada kedekatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hatinya sedih, diperlakukan tidak baik sama kita, maka akan terbalik sama diri kita sendiri. Dan na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik, nanti anak keturunan kita akan lebih parah daripada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Jangan sekali-kali rekan-rekan, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kita jangan sekali-kali merendahkan orang tua kita. Walaupun kita orang hebat, bisa ngaji, bahkan dokter Andes, sarjana, segala macam, ya, kalau kita menyakiti kepada kedua orang tua kita, maka diri kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali lakukan. Yang kedua, wal ikhtilamu itu bermimpi dewasa. Ya, saya Pak Ustaz, umur saya baru 9 tahun. Semalam saya mimpi sama Bang Sandi lagi berpelukan, ya, lagi berpelukan sama Bang Sandi, karena Bang Sandi ganteng banget. Saya udah bayangin itu kumisnya luar biasa, ya, kumisnya luar biasa itu Bang Sandi, ya. Kalau bahasa sekarang tuh kumis lele, ya. Ya, luar biasa. Maka kita sudah jatuh hukum taklif. Yang namanya hukum taklif, kita wajib sholat, wajib puasa, ya. Jangan sampai kita tinggalin wazakari wal unsa, pada laki-laki maupun perempuan. Ya, misalkan Bang Rizal, waduh, tidurnya dari sore-sore nih, ya, bangun jam 7:30 siang. Ustaznya kenapa Bang Rizal? Aduh, semalam saya ngimpi indah banget, indah sampai kebablasan, gak ingat subuh, gak ngedenger azan subuh, gak ngedenger, karena saking ku indah-indahnya. Berarti Bang Rizal sudah wajib sholat. Kalau Bang Rizal ninggalin sholat, berarti Bang Rizal dosa. Kalau bahasa Inggrisnya mimpi Doraemon, ya. Selanjutnya wal haid fil unsalitis isinina. Selanjutnya yaitu haid, ini pada perempuan. Ya, laki-laki mah tidak haid. Makanya kalau laki-laki tidak sholat, berarti itu laki-laki dalam keadaan haid. Ya, wal haidu litis'isina wal unsa. Walaupun perempuan tersebut 9 tahun, berumur 9 tahun, sudah datang haid, maka wajib sholat, ya, sudah jatuh hukum balik, ya. Sekali lagi, ya, cirinya balik itu ada 3. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun pada laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, mimpi jima, ya, mimpi jima. Litis isinina wazakari wal unsa. Walaupun 9 tahun pada laki-laki dan perempuan, kalau sudah mimpi jima, maka wajib sholat, ya. Yang terakhir adalah haid. Apa sih haid? Haid itu apa?
Laki-laki nih, pengen tahu jawabannya dari laki-laki. Perempuan diam. Haid itu apa? Biar kencang. Jawaban simpel. Hah? Ini kalian nih calon pemimpin, ya. Kalian akan menghadapi rumah tangga nanti, ya. Jangan sampai lagi halangan itu apa? Jadi jangan sampai nggak tahu, ya. Haid itu apa? Setahu kita haid itu udah perempuan lagi haid, lagi halangan, lagi datang bulan. Iya, haid itu apa? Akmal, haid itu apa? Keluar darah dari pagi perempuan dengan batasan yang sudah ditentukan dari syarat yang sekiranya paling cepat itu 1 tetes normal 5 hari dan paling lama 15 hari. Aldi, haid itu apa? Tadi Aldi mempunyai karakter seperti apa sendiri? Haid itu apa? Ini fikih ya, ini fikih. Fikih ini harus jelas. Jangan kita apa ya? Karena apa? Ini yang akan kita hadapi. Yang akan kita hadapi nanti pada saat kita rumah tangga. Kita mempunyai seorang istri, kita mempunyai seorang suami. Kalau seorang suami tidak memperhatikan tentang ibadahnya istri, berarti suami tersebut tidak sayang sama kita. Tapi kalau seorang suami yang memperhatikan sholat kita, ibadah kita, tingkah laku kita, akhlak kita, bahkan kita dalam keadaan haid diperhatikan sama istri, sama suami, itu suami yang sangat luar biasa. Suami yang betul-betul sayang sama kita. Karena apa? Suami yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya. Sandi, haid itu apa? Tuh, dia aja jawab. Ya. Ayo, kalian harus tahu haid itu apa. Ya, oke lah. Kalau laki-laki malu-malu, perempuan nih, ya, jawab yang kencang bareng-bareng. Haid itu apa? Suatu darah atau seseorang yang keluar daripada rahim dalam keadaan sehat di waktu yang tertentu. Di waktu yang tertentu. Sekali lagi. Ya, yang namanya haid itu apa? Suatu darah atau seseorang yang keluar daripada rahim dalam keadaan sehat di waktu yang tertentu. Di waktu yang tertentu. Haid itu adalah suatu darah, ya, suatu darah yang keluar dari rahim perempuan yang dalam keadaan sehat dan waktu tertentu, itu namanya haid. Jangan sampai ditanya nanti, haid itu apa? Ya, haid itu adalah saudara yang keluar daripada rahim perempuan yang dalam keadaan sehat walafiat di waktu yang tertentu. Nggak ada besok hari Minggu saya mau keluar, mau datang bulan, nggak bisa. Ya, karena itu sudah qadar daripada Allah untuk seorang wanita. Makanya rekan-rekan akhwat, ketika 11:30 siap-siap ambil wudhu, dimanapun kalian berada, ya, ketika 5 menit sebelum azan siap-siap kalian ambil wudhu. Setelah azan buru-buru sholat.
Dikhawatirkan kalian santai-santai atau candan sama pacar kalian, terus sama cowok kalian sampai 1:30. Tiba-tiba datang bulan, datang haid. Itu yang setengah jam ini itu menjadikan laknat buat kalian nanti di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Setengah jam. Karena apa? Kalian melalaikan sholat. Makanya rekan-rekan akhwat nih pernah sering guru kita menyampaikan akhwat itu yang paling banyak di neraka. Karena apa? Karena ibadahnya nggak pernah diperhatikan. Sering sholatnya rajin, ngajinya rajin, ya. Bahkan akhlaknya pun baik. Di dunia nggak pernah berbohong, nggak pernah nipu, apalagi berbuat jahat sama orang lain, nggak pernah ngomongin orang lain. Ternyata dalam ibadahnya dia datang haidnya, ketika datang mendengar azan dia santai-santai baik, nggak menghiraukan. Bahkan lagi santai nonton sinetron. Apa itu sinetron apa? Indosiar ya? Indosiar. Hah? Masya Allah. Itu luar biasa. Itu sinetron jam 12 dan rame-ramenya, sedang seru-serunya. Ya, kita tonton setengah jam lewat, setengah jam kita jalani, kemudian kita datang bulan, datang haid. Luar biasa. Setengah jam ini Allah catat kita nanti ya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kalian ini sangat rentan sekali, ya, sangat rentan sekali. Karena apa? Melalaikan sholat. Yang mana yang diwajibkan qada, mana yang enggak diwajibkan qada, kalian harus tahu. Seperti itu. Faham? Insyaallah ya. Sedikit-sedikit ini haid. Nanti kita akan jelaskan tentang haid. Bagaimana haid itu tadi Mang Jamal sampai panjang. Pak Akmal tuh tadi jelasin sampai panjang. Sedikit-sedikitnya haid berapa? Sedikit-sedikitnya haid. Akhwat. Sedikit-sedikitnya haid. Kok nggak tahu? Manjatun setetes. Biasanya haid 7 hari. Banyak-banyaknya haid, paling lamanya haid 15 hari. Kalau ke 16 harinya itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, yang namanya penyakit. Udah sholat, kalau udah 15 hari udah aja sholat. Selesai 15 hari kalian mandi, selesai udah sholat. Besok masih keluar darah, itu bukan darah haid, ya, tapi itu darah satu penyakit yang keluar dari rahim kalian. Itu penyakit, maka kita teruskan sholat. Ustaz gimana? Nanti darahnya berceceran. Karena mantap, karena zamannya canggih. Dipapetin. Ya, seperti itu. Kalian harus paham. Kalau yang ke-16 hari itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Namanya darah penyakit. Ini suami nih, calon suami nih, tanya, teteh, udah berapa hari haid? Datang bulan udah berapa hari? Jangan dibiarinin mentang-mentang ya datang bulan, dibiarin. Enggak, kita perhatikan ibadahnya. Karena apa? Kalau kita enggak perhatikan ibadahnya, maka suaminya duluan masuk neraka. Ya Allah, saya mah nggak dikasih tahu sama suami saya waktu di dunia. Karena apa? Suami saya nggak kasih tahu, ya Allah. Maka suaminya dulu masuk neraka.
bukan hanya menafkahi doang, tapi kita juga harus perhatikan ibadahnya. Anak-anak akhwat ya, kita harus perhatikan karena kalian ini rentan sekali ya, mudah masuk surganya dan mudah masuk nerakanya. Karena subhanallah luar biasa. Sama laki-laki juga ya, rentan masuk neraka. Jangan cewek itu sama laki-laki nggak mungkin ya, sama laki-laki juga ya. Kalau kita nggak pernah memperhatikan orang yang kita sayangi, berarti kita membiarkan mereka ini masuk neraka. Allah sering mengingatkan kita, wa anfusikum wa ahlikum nar, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jangan biarkan saudara-saudara kita, diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita ingin menasihati rekan-rekan kita, saudara kita, adik-adik kita, nasihati dulu diri kita sendiri, pelan-pelan. Ya Allah, saya belajar jadi orang baik. Ya Allah, saya ingin menyelamatkan keluarga saya. Ya Allah, adik saya tidak tahu tentang agama, berikan kemudahan dalam pemahaman pada diriku ini. Ya Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak saudara kita, adik kita, tetangga kita, teman kita tentang kebaikan ya, luar biasa. Sebanyak sahabat-sahabat kita yang datang, sebanyak sahabat-sahabat kita yang datang ke majelis ta'lim, bahkan ke mushola berjamaah, sebanyak itu pula terus pahala kita akan mengalir dan mengalir. Amin Allahumma amin ya. Mungkin udah agak terlalu malam ya, kita lanjutkan insyaallah malam Selasa depan tentang syurut irja'il hajari, tentang apa, bersuci dengan batu. Hajari itu batu. Insya Allah caranya seperti apa ya, biasanya laki-laki nih ya. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Hud Al-Attas, beliau mengatakan dalam kitab syairnya, orang yang banyak masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang tidak pernah memperhatikan tentang bersuci atau istinja ya. Apalagi laki-laki nih, asal-asal kadang-kadang di pohon pagar tetangga diri ya, udah kepepet, Pak Ustaz ini udah kepepet ya, udah gak tahan nih Pak Ustaz, udah kepepet. Jangan ya, kalian itu gak terasanya. Terus dalam sholat kalian harus perhatikan dulu pakaian kalian, jangan langsung aja sholat, perhatikan dulu kainnya. Bagi yang merokok nih, punten yang merokok, saya bukan fanatik sama merokok ya. Kalau yang perokok, seorang perokok ini biasanya kainnya pada bolong ya. Diusahakan dalamnya itu kalian pakai dalaman celana sontok, biar nanti kainnya bolong tidak ngaruh. Karena aurat laki-laki di bawah tengkuk, di atas bujang, itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan semuanya. Nih perempuan juga sama, mentang-mentang sholatnya di rumah ya, kalau pakai mukena, karena mukenanya kan zaman sekarang mukenanya tipis-tipis ya, diusahakan kalian pakai lapisan, pakai kaos atau pakai celana ya. Dikhawatirkan nanti apa, ada mukenanya yang bolong atau apa, aurat kalian terlihat.
Pak Ustadz, saya mah sholat itu di dalam kamar sendirian Pak Ustadz, gak bakal kelihatan. Tapi kalian berhadapan dengan Allah, mentang-mentang di dalam kamar, lampunya dimatiin ya. Sholat pakai mukena aja, tapi nggak pakai nggak pakai lapisan luar biasa. Tuh, ya, alung ketawa, ya, hati-hati. Ini ibadah harus kita perhatikan. Terus kalau pakai mukena jangan terlalu atas. Kadang-kadang lagi ngetren, biar sebutnya variasinya kelihatan sama orang. Ya, padahal itu nggak baik. Karena mukenanya bagus-bagus, bawahnya ada pernik-perniknya tuh. Ya, diusahakan mukena itu terinjak. Jadi kalau pada saat kita sujud, kaki kita nggak kelihatan orang lain, ya, kaki kita tetap tertutup itu. Terus ini laki-laki nih maupun perempuan sama aja, dalam keadaan ngambil air wudhu nih, ya nanti akan kita jelaskan wudhu itu ada berapa. Yang jelas ada 6, terakhir adalah membasuh kedua kaki. Mau tanya nih sama Akmal, ngambil air wudhu pas terakhir giliran kaki, sering kita lihat pada saat air keran ngocor tuh ya, kakinya suka diginiin doang, ya semin doang. Menurut Akmal sah atau tidak? Kenapa? Oh iya, mantap. Ya, ini cari calon suami yang kayak gini yang paham. Ya, itu. Japri aja. Ya, japri aja. Ya, ingat. Kalau dalam keadaan wudhu, kalau pada saat terakhir kaki, ini yang banyak yang nggak diperhatiin. Kaki pada asokin aja kakinya, tapi nggak dibasuh, nggak digosok-gosok. Basuh itu digosok-gosok, ya, digituin aja kayak udah aja pergi. Itu nggak sah. Karena yang namanya wudhu itu harus dibasuh, ya, maka harus dibersihkan. Dikhawatirkan ya nanti selak-selaknya ada tengkok ya. Biasanya laki-laki ini suka main di mana aja, tuh main di locorin aja langsung pergi. Harus dibasuh, harus disentuh, kakinya harus dibasuh, ininya selang-selangnya ini harus dibasuh, harus diusap. Karena kalau nggak diusap maka nggak sah wudhunya. Yang namanya basuh itu disentuh. Sama perempuan juga. Ya, imam udah mau salam, biarin. Kita buru-buru, perbuatan buru-buru itu bukan perbuatan manusia. Terburu-buru itu perbuatan syaitan. Makanya buru-buru, santai. Ya. Santai. Pak Ustadz, ini waktunya udah habis sholat Pak Ustadz. Salah siapa? Ketika sholat waktunya masih panjang, santai-santai baik. Ya, hati-hati tentang berwudu. Ya, jangan cuma di air, kerucukin aja ke air. Harus dibasuh. Ini masalah kecil tentang wudu. Insyaallah nanti akan kita bahas dalam kitab ini. Cuma pelan-pelan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para pemuda-pemudi yang selalu diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadinya wa kunyatul salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.